Menyampaikannya kepada teman-teman dimanapun di pelosok Indonesia, karena bahasa Indonesia menyatukan kita. Lebih dari itu, of course, I'm very happy to spread the word. Syarat dengan pesan-pesan positif. Penting sekali karena untuk diketahui bahwa isu lingkungan yang terjadi yang mungkin kita tidak sadari gitu ya. Karena termasuk dari pilihan maupun konsumsi kita sehari-hari sebagai manusia. Versi originalnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, Eating Our Way to Extinction, kalau mau cari-cari di social media. Dan untuk bekerja keras melakukan pemulihan lingkungan. Itulah yang dipesankan secara khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disinilah pentingnya peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah sebagian dari masyarakat. Dan masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran serta tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan lingkungan tanpa terkecuali. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada forum pertemuan tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20 di Bali minggu lalu, kembali saya menegaskan, Indonesia mengajak semua negara bertanggung jawab menghadapi isu lingkungan hidup. Indonesia menempatkan posisi sebagai presidensi G20 bidang lingkungan hidup dan iklim sebagai jembatan yang menghubungkan semua aspek untuk meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Masyarakat Indonesia, seperti yang tadi disampaikan oleh the structures begin to crumble. For almost over 2 decades of filming, I've witnessed the rapidly accelerating loss of biodiversity. From the expansive rainforest falling silent with depleting wildlife, oceans becoming lifeless, glaciers diminishing, and rich woodlands becoming barren landscapes, and even our cities becoming void of birdsong. And all of this is happening before our very eyes, and within our lifetimes, and this is happening at an increasingly alarming rate. We live on this planet together with nature and the natural resources, and with the birds and the mammals, and with each other. And every single one of us can make a positive move to help reverse the depletion and the decline of our only home, planet Earth. And we have to stop that decline, and if we choose, we can reverse it. Nature has has unimaginable powers of recovery. Our aim in making this documentary is to deliver a message that we hope will encourage a global audience to make more informed decisions about the foods that they eat. And it's that simple, and it's that crucial, and it's that urgent. A choice that would have major effects on our lives and of the lives of all the creatures and the natural systems upon which we rely on. And it's not just that the planet needs it, the planet is dependent on it.
kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah berkenan hadir di acara kita yang kecil ini untuk mempromosikan dokumenter yang sangat dekat pada hati saya. Mohon berterima kasih khususnya kepada teman-teman rekan media, elektronik dan massa. Terima kasih sudah datang, dan dua teman saya yang menjadi narasumber, Andovi dan Tiza. Thank you so much. And then ayah saya juga ada di sini, Bapak Rahmat Shah, dan ayah saya satu lagi, Pak Jan. Hari ini kita akan together witness apa yang telah terjadi di dunia ini. Semua kebiasaan-kebiasaan kita yang kita tidak sadar ternyata buruk bagi planet bumi. Sadar baik, lebih memahami, lebih peduli akan lingkungan kita dan aksi-aksi kita, karena semua aksi kita kecil besar itu berdampak konsekuensi kepada tubuh kita, kepada lingkungan kita. Dan ini hanyalah salah satu cara di mana kita bisa merawat bumi ini dengan lebih baik. Ayah saya tuh selalu bilang bahwa ada kayak his quote of every day, which is bumi ini telah menjaga kita dengan baik, maka kewajiban kita juga untuk melestarikannya dan menjaganya dengan baik. Seperti itu kan. So izinkan saya berbicara dalam bahasa Inggris. So I'm really proud also to be the official narrator di Indonesia untuk film ini, karena kebetulan Ludo is my good friend. Kita sempat mendaki beberapa gunung. Terakhir kita mendaki sebelum pandemi ini Gunung Kilimanjaro bareng, dan juga sempat mengambil beberapa video tentang apa yang terjadi di bumi kita ini di sana, karena kebetulan kita mendaki untuk 7 hari, dan 7 hari itu seharusnya dry season, tapi karena iklim sudah berubah menjadi wet season dan setiap hari itu kita hujan, jadi kita syuting, naik gunung, camping, semuanya dalam keadaan hujan, dan itu susah sekali. Baru benar-benar terasa, wow, ternyata really it's global warming is real, and the changes in the environment is also real, and we're so living in such an unbalanced world, which we are responsible for sebagai manusia, makhluk yang paling evolved beings on this earth. Our uniqueness is that we have a soul, and what do we do with that soul? What do we do with what that soul says to ourselves? How do we act it out and create balance and harmony in our environment, within ourselves, and for the world that has taken such good care of us? Yang saya harapkan adalah teman-teman di sini bisa membantu mengkomunikasikan hal-hal yang dipelajari di film ini, dan bisa nonton secara gratis lewat YouTube. Because produser teman saya Ludo dan teman-teman produser di Rockstar Pictures, mereka ingin satu dunia ini menyadari akan hal ini, dan ini available secara gratis. Jadi it's not a commercial endeavor gitu. Secara visual, when you see it visually, when you see things visually and not just information, then you can feel something. And I think this film is world so beautifully that I'm touched whenever I watch it. And sejujurnya saya lakukan di Bali selama pandemi, so you can imagine it was so ke bahasa Indonesia karena you can't do direct translation. Belum lagi kosakatanya harus kayak perfect within the scene. Everyone can enjoy it, bisa menikmati ini, dan semoga bisa dikasih tahu aja teman-teman untuk nonton. Thank you. Saya juga sebenarnya baru sekali ini nonton bahasa Indonesia. Saya rasa dengan ini it's in Indonesia, nah banyak ngerti, dan teman-teman juga bisa menyampaikannya kepada teman-teman dimanapun di pelosok Indonesia, karena bahasa Indonesia menyatukan kita. Lebih dari itu, of course, I'm very happy to spread the word. I think being plant-based is a way forward. Maybe mungkin ini perspektif Western ya, perspektif Barat, dan mungkin banyak orang Indonesia bilang, itu bukan masalah kita, tapi bumi ini adalah hanya satu bumi, dan
nanti kita juga akan menjadi developed country one day. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di sana terjadi juga di sini. So we have to see where it's going and make our own individual choices to stop the bad things from happening that we can avoid now. Oke. Kali bisa ditujukan sebagai narator official untuk dalam bahasa Indonesia. Yang kita tahu originalnya Kate Winslet, dan saya ngefans berat sama Kate Winslet. Jadi waktu private dan ketemu dia itu starstruck juga. Sampai lupa foto. Tapi keterlibatan saya di sini sebenarnya lewat teman saya. Dia adalah director of photography film ini, dan kebetulan kita sering go hiking bareng, dan terakhir hiking itu kita ke Kilimanjaro juga buat dokumenter ini. Jadi ada bagian-bagian shot yang nature itu dari Kilimanjaro sebenarnya, dari trip kita. Dan dia memikirkan apabila mau ditaruh di YouTube apa di Amazon, apakah ini akan jadi komersil atau sesuatu yang lebih menginformasikan dan mendidik publik. Dan saya bilang kenapa enggak di YouTube aja, dan kita cari sponsor lebih banyak lagi supaya orang juga nonton gak usah bayar dan bisa benar-benar mendapat education about veganism and about where the world is at right now. So selama kita mendaki Gunung Kilimanjaro, aku bilang sama dia, gimana kalau ini dibahasakan di berbagai bahasa aja, termasuk Indonesia. Dia bilang, wow, berat juga ya, kita mau nyari orang-orang yang mau translate dan mau sponsor project ini. Saya bilang, saya nanti cari sponsor di Indonesia aja, dan kalau untuk narasinya, ya saya bisa kasih list aktris yang mana aja yang saya rasa suitable untuk role ini. Tapi karena dia teman saya dan saya juga gratis, so he's like, why don't you do it? You have a nice voice. So I was happy to do it for him. And of course, seperti saya bilang tadi, it was a lot of challenges juga, karena kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia usually lebih banyak kata-kata untuk dalam satu kalimat untuk menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia, dan untuk disempitkan ke dalam suatu scene yang pendek kadang-kadang susah juga untuk kita bisa menjelaskannya dengan baik dan benar. So I learned a lot juga dari proses pembuatan ini. Tapi ya senang juga untuk bisa melihat hasilnya, karena yang saya bilang tadi, secara visual, secara audiovisual itu benar-benar bisa kita resapi daripada membaca suatu informasi atau ditakut-takuti dengan fakta-fakta. Bumi kita ini sebenarnya sudah lelah, sudah tidak produktif karena ulah kita sendiri. So I'm happy about that. We're happy too. Dan Si bahasa Inggrisnya itu seperti storytelling, jadi lebih kayak inilah apa yang terjadi, and it's nicer that way than just like a documentary that's super serious. So I'm happy that you like it. Tapi Pak Saad sendiri, seberapa besar pengaruh makanan yang dikonsumsi terhadap lingkungan sekitar, dan ada nggak sih kayak kebiasaan atau pilihan pangan ya yang secara khusus dilakukan untuk mengurangi resiko krisis lingkungan? Explain it perfectly, to be honest. Gue di sini cuman perkenalan dulu, nama saya Ando Vida Lopez. I've been a vegan or plant-based or whatever you wanna call it selama 5 tahun. Gue umur 28, gue dari umur 23 udah mulai vegan. Di sini gue sebagai contoh dan bukti nyata kalau tenang kok lu gak bakal mati. Karena itu kebanyakan orang selalu takut, oh gimana energi lu? I'm the most energetic person in this room. Gue bisa taruhan sama kalian semua, lari main basket, kalian pasti kalah lawan gue. So the stigma that if you're a plant-based or vegan person that you're weak, you're this, you're that, you're not healthy, it's completely wrong. Di sini gue nggak bakal ngomong soal sains dan ilmiah dan itunya, itu it's in the movie. I'm a living example that you can be okay and healthy. Living a plant-based lifestyle. Dan bukan cuma gue doang kok, banyak kok di Indonesia yang plant-based, vegan, lebih lama dari 5 tahun daripada gue sendiri. And yeah, gue pun awal-awal masuk menjadi plant-based or vegan, not because of the environment, to be honest. It was personally for my health. Tapi lama-kelamaan, when you start becoming vegan for your health, lama-kelamaan langsung nih, oh ada aspek ethics, animal ethics, ada aspek environment. Lama-kelamaan kayak kebuka mata lu dan mata semua orang di sini, dan itulah yang coba banget
I tried my best to become a living example yang bukti nyata kok it's okay. Nah bersama teman-teman gue di Jakarta Vegan Guide, kita membuktikan kok there's a healthy community in Indonesia dan di Jakarta yang benar-benar, and we're fun people kok. Jangan masa kalau lu hanya makan daging lu orangnya nggak seru. We're fun people kok, gue masih party, gue masih apa, I'm still a normal person. Soalnya banyak stigma ini yang pengen gue hancurkan di Indonesia. Dan ini stigma yang bahaya. Jadi itu dia, kalau soal sains dan lingkungannya, jangan percaya gue, nonton aja filmnya. Itu dia. Very realistic actually. Dan untuk Tiza, hai Tiza, hai. Oke, untuk terkait topik yang dibahas nih di filmnya, yaitu seputar ecological. Kehancuran ekologis ya, kehancuran ekologis itu nggak perlu jauh-jauh, itu apa? Kita lihat aja di sekitar kita lihat aja berita tiap hari, itu sudah terjadi sekarang. Jadi kalau orang suka bilang, ya krisis iklim kan nanti ya 2030, 2050. Kalau politisi suka ngomongnya ya kita punya target 2050 gitu kan kalau bicara krisis iklim. Ya ampun jauh banget, itu sudah terjadi sekarang gitu. Bahwa Eropa dan sekitarnya kekeringan selama 2 bulan terakhir, kemudian setelah kekeringan selesai diganti dengan kebanjiran gitu. Itu adalah krisis iklim yang sudah terjadi dan akan lebih sering terjadi. Itulah kehancuran ekologis yang dimaksud juga di dalam film itu. Nah, saya perkenalkan diri dulu, lupa memperkenalkan diri. Saya Tiza, saya aktivis lingkungan. Saya anak hukum juga seperti Andovi, tapi nyeleweng juga dari profesi hukum. Ya, sangat menyeleweng, sangat ya. Tapi nggak nyesel. Tapi saya nyeleweng jadi ahli kebijakan lingkungan. Nah, dan memang fokus saya di krisis iklim di isu plastik. Tapi punya pengalaman pribadi juga. Jadi saya tuh mendukung sekali veganism, mendukung sekali vegetarianism untuk alasan lingkungan. Untuk kita makan lokal for our own petani juga. So I think this one is more important because it's true. Tapi dari developing kan kita akan develop juga. So we have to see the perils of whatever happened there and then try to avoid it here. Dan coba mesosialisasikan ini di Amerika. Angka baiknya kalau kita bisa bikin tempe Tuesday misalnya, ya. Jadi kita semuanya makan tempe, something lokal seperti hari batik. Kenapa tidak kita mulai sesuatu yang seperti itu gitu? Wow, I would go. Okay, that's a great question. Jadi gini, it's confusing karena gini, pas gua aja jadi vegan, everything is confusing at first. Jadi perbedaan adalah gini, bagi orang yang vegetarian, mereka tidak mengkonsumsi hewan, tetapi turunannya iya. Turunannya apa? Susu, ada apapun yang kalian menganggap sebagai turunan dari hewan tersebut, telur, itu boleh sah saja dikonsumsi sama vegetarian. Kalau vegan itu semua semua hewani beserta turunannya tidak dikonsumsi. Jadi gua secara pribadi gua tidak mengkonsumsi susu, dan mengkonsumsi telur, apapun hewani dengan turunannya. Nah, kenapa ini jadi membingungkan? Karena ada juga plant-based. Right? Ada juga plant-based nih. So what is it? What's plant-based? Karena secara harafiah, when you become vegan, you try to reduce everything that has to do with animal consumption, animal product wearing, leather, and all that stuff. Sedangkan hidup kita kan udah sangat, it's very complicated structure that we live in a life that is almost impossible to become 100% vegan. Mobil lu ada kulitnya, rumah lu, so it's impossible. Jadi ketika orang-orang ngomong plant-based, they refer to what they eat inside their diet dan masukin ke mulut. You can be plant-based and still have a leather wallet, for example. Dan lain-lain negara. Siap itu saya ikuti Dovi. Saya nggak makan lagi daging merah. Saya makan sayur, sekali-sekali ikan dikit kalau segan sama yang awali. Tidak terlampau straight, dan saya buktikan hari ini saya 72. Saya selamat. Saya 72. Sembari mengambil gambar, saya tayang di YouTube hari ini di YouTube-nya. Silakan langsung dicari aja. Kisah manusia